letakkan pada diri kita, pada hati kita bahwa yang menyembuhkan kita dari sakit adalah Allah, yang menyebabkan kita sakit adalah Allah, yang membuat corona merebak kemarin itu, yang saudara tetangga kita meninggal dalam sehari 3 kali gitu ya, seperti minum obat itu Allah. Nah kalau kita mau itu berhenti, ya mintanya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini ada penentuan takdir. Penentuan takdir itu dilakukan oleh Allah di zaman dulu sebelum diciptakan langit-langit dan bumi itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditentukan takdirnya. Oh, tanggal sekian saya Jumatan di Masjid Siti Hajar. Oh, si fulan tetangga saya ini tempat yang duduk bersebelahan dengan saya ini ngantuk. Itu sudah ditakdirkan dulu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Nah, terus diturunkan lagi, dicatat ulang, ditentukan ulang pada malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita meyakini bahwa Lailatul Qadar itu waktu turunnya Al-Quran itu pada malam kemuliaan, sementara Rasulullah menginformasikan malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu, kejarlah di waktu itu agar kalian bisa beribadah sebaik-baiknya di waktu itu. Yang mana kalau ibadah di waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 84 tahun lebih sedikit semalam beribadah, ganjarannya pahalanya sampai disamakan sebagai ibadah 80 sepanjang 84 tahun lebih. Nah, begitu itu kita berdoa di malam Lailatul Qadar itu, kita mohon kepada Allah agar takdir yang kemarin-kemarin idealnya mau ditakdirkan kepada kita kejelekan, agar Allah mengubah takdir itu di malam Lailatul Qadar itu untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita, untuk kesehatan tetangga kerabat kita. Kita mengadu kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Syirik sebagai lawan dari tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa ada yang mengatur alam ini selain Allah, pengaturan yang tidak mungkin dimampui kecuali oleh Allah. Kata seorang ustadz, kalimat ini dikutip beliau dari kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul 135. Syirik sebagai lawan dari tauhid asma wa sifat, yaitu menafikan sebagian atau seluruh asmaul husna dan sifat-sifat Allah, atau menganggap hakikatnya serupa dengan hakikat nama dan sifat makhluknya, atau menyamakan kedudukan makhluk dengan kedudukan Khalik, menyamakan kedudukan buatan ciptaan Allah ini dengan Allah. Misalnya menyebut patung-patung sebagai ilah yang diibadahi, atau memberi nama patung-patung selain dengan memberi nama-nama patung dengan asmaul husna. Ini namanya syirik fi asma'ihi wa sifatihi. Di kitab yang sama disampaikan syirik sebagai lawan dari tauhid uluhiyah, yaitu memalingkan satu bentuk peribadatan kepada selain Allah. Cinta, tunduk, patuh itu seharusnya hanya kepada Allah, dipalingkan ke yang lain, ke manusia, ke batu, ke kuburan, ke pohon, ke laut. Itu namanya syirik sebagai lawan dari tauhid uluhiyah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat yang segera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maqala Rasulullah sallallahu. Sedikit lagi tentang penulisan takdir pada tiap hari. Di surat Ar-Rahman 29 disampaikan yas'aluhum ma fis samai ma fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n.
apa-apa, semua yang ada di langit dan di bumi, mohon, minta kepada Allah. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Dikatakan oleh ulama dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul 277 disampaikan hadis marfu. Ibnu Jarir menganggap hadis ini marfu, tapi Bukhari menganggap hadis ini mauquf dari Abu Darda. Paling tidak ini kata sahabat Abu Darda. Qala ayyaghfira dzamban au yafrija karban au yarfa'a qauman au wa yadha'a akharin. Kesibukannya Allah itu memberi jalan keluar atas satu kesulitan, atau mengampuni dosa, atau mengangkat sebuah kaum, atau menghinakan kaum yang lain. Ini penulisan takdir setiap hari. Setiap hari Allah memutuskan, setiap hari Allah sibuk untuk melakukan yang dikehendaki. Kalau ada keterangan ulama yang lain, penulisan di malam Lailatul Qadar itu merujuk pada Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat 3-5. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kulla amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Kata Ibnu Katsir, yufraqu menjelaskan atau dijelaskan, bukan menjelaskan ya, dijelaskan. Kulla amrin hakim, dijelaskan setiap urusan dengan penuh hikmah. Kapan itu dilakukan oleh Allah? Di malam Lailatul Qadar. Dituliskan urusan-urusan yang akan terjadi selama 1 tahun, ajal, rizki dan lain-lain. Diambil dari Lauh Mahfud. Ini kata Ibnu Katsir menurut pendapat dari Ibnu Umar, Mujahid dan Abu Malik dan lain-lain. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir 4:140.